Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman. Ya jumpa lagi dengan saya Muhammad Hasan di channel Ruang Tentor ini. Jadi ini merupakan video yang pertama ya, pertemuan pertama untuk pembahasan matematika STIS untuk persiapan ya menghadapi tes matematika STIS ya tahun 2025. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung ya dalam grup Telegram, kita buat grup yang nantinya di grup itu teman-teman bisa sharing sama-sama khususnya tentang pembahasan soal matematika STIS ataupun di soal-soal SKD lainnya ya. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, kita mulai dari soal nomor satu. Soal nomor satu ini merupakan soal tentang persamaan kuadrat. Diperhatikan soalnya. Akar-akar persamaan kuadrat, x kuadrat ditambah dengan ax dikurang 4 sama dengan 0 adalah P dan Q. Jika P dikurang Q kuadrat sama dengan 8A, maka nilai A di sini adalah berapa? Tentukan kalau mengerjakan soal persamaan kuadrat, berarti kurang lebih kita ingat beberapa rumus-rumus dari persamaan kuadrat. Rumus dasarnya adalah kalau misalkan ada persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, akar-akarnya adalah x1 dan x2, maka rumus yang pertama adalah jumlah akar-akar yaitu x1 tambah x2 itu rumusnya min b per a ya. B ini adalah koefisien x, a adalah koefisien dari x kuadrat. Kemudian hasil kalinya x1 kali x2 itu c per a dengan x1 kurang x2 itu sama dengan akar d per a. D itu adalah diskriminan yang dirumuskan dengan b kuadrat dikurang 4ac ya. Oke, ini diingat kembali. Nah, sekarang di sini kan diketahui P dikurang Q kuadrat sama dengan 8A, berarti bukan X1 dan X2 ya, tapi P dan Q, tetapi sama saja kita menggunakan rumus yang di sini. Berarti tinggal kita substitusi ke dalam, jadinya akar D per A kuadrat, ya karena berpangkat 2 sama dengan 8A. Nah, ini dikuadratkan berarti hilang akarnya. Jadi D per A kuadrat sama dengan 8A. A yang di sini tidak sama dengan A yang di sini teman-teman ya. Tidak sama. Oke, nah sekarang kita uraikan. Ini jadi B kuadrat dikurang 4AC per A kuadrat sama dengan 8A. Nah sekarang kita ganti A, B, C-nya. B ini adalah koefisien X dari A di sini. A kuadrat dikurang 4 kali. A di sini adalah koefisien dari X kuadrat di sini. Ya, 1. Kemudian C adalah konstanta minus 4 per A kuadrat. A-nya di sini 1 dikuadratkan berarti 1. Sama dengan 8A. Ini tetap ya, bukan A yang di sini. Nah, tinggal kita uraikan. Ini A kuadrat minus 4 dikali minus 4. Ini plus 4 plus 16 sama dengan 8A per 1. Abaikan saja ya. Nah, berarti kita jadikan dalam bentuk persamaan kuadrat. 8A-nya pindah ruas ke kiri. Jadinya A kuadrat dikurang 8A ditambah dengan 16 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ya, faktornya di sini A kuadrat berarti A. Kalau plus di sini berarti pasti minus-minus. Kita cari dua bilangan, kalau dijumlahkan minus 4 dikalikan dapatnya 16. Berarti minus 4 dengan minus 4. Di sini kita dapat A-nya sama dengan 4. Di sini kita juga dapat A-nya sama dengan 4. Berarti sama ya. Jadi nilai A-nya di sini adalah 4 delta. Oke, jelas ya untuk soal nomor 1 ini. Coba lanjut kita ke soal nomor 2, teman. Teman-teman saya persilakan dulu ya untuk coba memahami dulu soalnya. Ya, ini masih soal tentang persamaan kuadrat, tetapi soal ini tentang sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. Saya harus ingatkan kembali lagi materinya ya. Untuk sifat-sifat persamaan kuadrat dilihat dari diskriminannya. Yang pertama di sini adalah ada namanya akar-akar real. Ya, syaratnya kalau akar real ini adalah D lebih besar sama dengan 0. Real ini terbagi dua teman ya. Ada real dan berbeda. Ya, kalau berbeda ini berarti syaratnya adalah D lebih dari 0. Kemudian ada real dan sama. Sama ini atau biasa juga disetelahkan di soal itu dengan kembar. Ini syaratnya adalah D sama dengan 0. Kemudian ada sifat tidak real. Ya,
Kalau tidak real ini berarti syaratnya adalah diskriminan kurang dari 0. Ini rumus-rumus penting yang teman semua mungkin perlu catat ya. Siapa tahu ini nanti muncul dan bisa digunakan syarat-syaratnya begitu ya. Oke, nah sekarang coba kita lihat di soal. Nah, di sini kan dikatakan memiliki akar-akar real. Berarti kita menggunakan syarat yang di sini. Maka batas-batas nilai M adalah berapa? Nah, tinggal kita pasang saja ya. D lebih besar sama dengan 0. D ini adalah B kuadrat dikurang 4AC lebih dari sama dengan 0. Stop dulu teman-teman. Sebenarnya dari sini kita sudah bisa mengeliminasi jawaban yang salah. Kenapa? Karena di sini kan yang akan kita kerja adalah pertidaksamaannya menggunakan tanda sama dengan. Sementara ada beberapa pilihan tidak menggunakan tanda sama dengan. Misalkan ini dengan yang ini. Berarti sudah pasti salah. Ini juga tidak menggunakan tanda sama dengan, berarti sudah pasti salah. Di sini tidak menggunakan tanda sama dengan, berarti sudah pasti salah juga. Jadi harus sempurna, murni menggunakan tanda sama dengan seperti ini dengan yang ini, gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. B adalah koefisien dari X, yaitu M kurang 2. M kurang 2 kuadrat dikurang 4 kali. A-nya adalah 1 di sini. Kemudian C adalah 2M kurang 4. Lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita uraikan. Ini M kuadrat. Berarti 2 kali M, 2M dikali minus 2 itu minus 4M. Minus 2 kuadrat 4. Kemudian ini kita kali ke dalam ya. Minus 4 dikali 1 minus 4 dikali 2M. Berarti minus 8M. Minus 4 dikali minus 4 plus 16 lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang ini M kuadrat. Minus 4M dikurang 8M. Minus 12M. 4 tambah 16, 20. Oke, nah ini kita faktorkan. Seperti ini ya. Ini plus lagi berarti minus-minus. Cari dua bilangan dijumlahkan dapat minus 12. Kalau dikalikan dapatnya 20. Berarti angkanya adalah minus 2 dengan minus 10. Di sini kita dapat M sama dengan 2. Ini kita dapat M sama dengan 10. Yang ada angkanya 2 dengan 10 adalah alfa. Berarti jawabannya ini ya. Oke, jelas untuk nomor 2. Next nomor 3. Ya, untuk nomor 3 ini berarti ingat lagi ya sifat dari operasi bentuk akar. Saya ingatkan lagi ya. Oke. Nah, beberapa operasi dari bentuk akar ini adalah terutama penjumlahan, pengurangan, dengan perkalian. Kalau penjumlahan dengan pengurangan itu hanya akar yang sejenis yang bisa dijumlah atau dikurang. Contoh, misalkan 3 akar 5 ditambah dengan 2 akar 5. Ini bisa dijumlahkan, yang dijumlahkan di sini ya. 3 tambah 2 berarti 5 akar 5. Begitupun dengan kurang. Yang di dalam akar tidak bisa dijumlahkan atau diperkurangkan gitu ya. Misalkan 7 akar 2 dikurang 2 akar 3. Ini tidak bisa dioperasikan karena tidak sejenis akarnya. Ya, hasilnya ya begini saja. Kalau perkalian dengan pembagian berarti semua bisa dioperasikan. Saya kasih contoh, misalkan 3 akar 2 dikali misalkan di sini 2 akar 7. Yang dikalikan di luar dengan di luar, 3 kali 2, 6. Kemudian di dalam juga, akar 2 kali akar 7 berarti akar 14. Begitu ya, teman-teman. Nah, sekarang coba kita obok-obok ini soal ya. Nah, ini kan disederhanakan. Berarti kita harus menyederhanakan bentuk-bentuk akar ini yang besar nilainya. Caranya itu cukup mudah. Misalkan ini 3 akar 24. Cari dua bilangan kalau dikalikan menghasilkan 24. Berarti bisa 4 kali 6. Oke, seperti ini ya. Kemudian ditambah dengan 2 akar 3 sudah sederhana. Ini sudah kecil nilainya. Akar 32 ini bisa diuraikan jadi akar 16 dikali dengan 2. Kemudian dikurang 2 akar dari 18 berarti 9 kali 2. Nah, seperti ini ya. Nah, yang bisa diakarkan ya diakarkan saja ya. Ini 4. Akar 4 kan 2 dikali 3 berarti 6. 6 akar 6 ditambah dengan 2 akar 3 dalam kurung. Akarnya 16 4. 4 akar 2 dikurang
Akarnya 9, 3 dikali 2 berarti 6. Seperti ini ya. Ya, kemudian ini 6 akar 6 ditambah dengan 2 akar 3. Kita selesaikan dulu dalam kurung ini. 4 akar 2 dikurangi 6 akar 2 berarti minus 2 akar 2. Kemudian 6 akar 6 ini plus dikali minus berarti minus 2 kali 2, 4 akar 3 dikali akar 2 akar 6. 6 akar 6 dikurangi 4 akar 6 itu dapatnya 2 akar 6. Bravo. Oke, bisa ya. Next nomor 4, silakan. Nah, untuk soal ini berarti kita harus ingat beberapa sifat logaritma. Salah satunya adalah diantaranya adalah ada sifat logaritma seperti ini. Kalau misalkan A log B, ini bisa diuraikan menjadi log B per log A. Nah, di sini hilang bilangan pokoknya. Bisa kita beri bilangan pokok sembarang saja, katakanlah N, seperti itu. Ya. Kemudian sifat logaritma yang lain, misalkan perkalian begitu. Misalkan A log B dikali dengan C. Ini kalau kita uraikan berarti jadi penjumlahan. A log B ditambah dengan A log C gitu ya. Oke, nah sekarang kita bisa obok-obok yang ini. 6 log 14 dijadikan seperti ini. Jadinya log 14 per log 6. Kemudian kita perhatikan bilangan angka yang paling banyak teman-teman semua lihat. Yaitu angka 2 ya, karena dia muncul 2 kali. Nah, kita beri di sini angka 2. Nah, 14 ini kita uraikan, ini kan 14 bisa ditulis 2 dikali 7. 6 ini 2 dikali 3, gitu ya. Jadinya ini akan menjadi 2 log 2 ditambah dengan 2 log 7 per 2 log 2 ditambah dengan 2 log 3. 2 log 2 ini nilainya 1. Ditambah dengan 2 log 7 itu A. 2 log 2 juga 1 dan 2 log 3 nilainya B. Jadi jawabannya adalah A tambah 1 atau B tambah 1. C jawabannya ya. Oke, nomor 5. Ya, untuk nomor 5 ini sifat eksponen yang harus diingat adalah ada sifat seperti ini. Misalkan kalau bilangan berpangkat terus ada pangkatnya di luar berarti pangkatnya dikalikan. Terus kalau misalkan ada bentuk akar, katakanlah misalkan akar pangkat N dari A pangkat M, maka ini bisa ditulis menjadi A pangkat M per N. M per N ya. Oke, nah sekarang coba kita uraikan ya pelan-pelan saja. 4 ini diubah dulu jadi 2 pangkat 2 gitu ya. Terus di sini ada pangkatnya min X tambah 3. Ya, sama dengan 8 ini 2 pangkat 3. Ada pangkatnya 2X kurang 5 per 3 ya. Karena yang di luar ini jadi penyebut seperti itu. Kemudian ini jadi kita kali ke dalam, keluar atau ke dalam. Minus 2X tambah 6 sama dengan 2 pangkat 6X dikurang 15 per 3. Per 3 ini sebenarnya bisa dicoret ya, enggak apa-apa, sudah terlanjur. Nah, sekarang ini sudah bisa dicoret. Nah, tinggal min 2X tambah 6 sama dengan 6X dikurang 15 per 3. Kita kali silang ya. Ini min 2X dikali 3 berarti minus 6X ditambah dengan 6 kali 3, 18 sama dengan 6X dikurang 15. Kumpulkan yang sejenis yang sama-sama ada variabel dengan sama-sama memuat angka saja ya begitu. Berarti minus 6X dikurang 6X ini jadinya minus 12X sama dengan minus 15 dikurang 18 ini minus 33. Jadi X-nya minusnya bisa dicoret. 33 per 12 masing-masing bagi 3. 33 bagi 3 11, 12 bagi 3 4. Jawabannya 11/4 Charlie. Oke, next nomor 6. Ya, ini fungsi komposisi yang memuat trigonometri. Di sini fungsinya abaikan saja yang ini ya.
Di sini fungsinya f(x) sama dengan S pangkat 3 tambah 4, Gx-nya adalah 2 sin X, maka nilai dari f dot G untuk min 1/2 pi adalah berapa? Pi ini nilainya 180 derajat. Yang harus diingat di sini teman-teman adalah kalau misalkan teman-teman semua mendapatkan nilai sin tetapi minus sudutnya itu sama saja dengan min sin alfa. Kalau cos min alfa itu sama saja dengan cos alfa. Kalau tangen minus alfa sama saja dengan min tan alfa. Saya kasih contoh ya. Misalkan sin min 30 berarti ini sama saja dengan min sin 30. Berarti nilainya sama dengan sin 30 kan 1/2 ya. Jadi min 1/2. Kalau cos itu meskipun negatif sudutnya tetap saja positif. Misalkan cos minus 45. Ya, sama saja dengan cos 45. Cos 45 itu 1/2 akar 2 gitu ya. Kenapa seperti itu cosnya Kak? Itu karena cosnya termasuk fungsi genap begitu. Nah, caranya ini cukup mudah ya. Kita langsung masukkan ini ke sini dulu ya. Hasilnya itu kemudian masukkan lagi ke F. Seperti itu. Nah, coba dilihat. Kalau min 1/2 pi, pi kan 180. Kalau dibagi 2 berarti 90. Jadinya min 90. Nah, min 90 ini kita masukkan ke G. G-nya itu 2 sin X. Jadinya 2 sin kita cakar di sini. 2 sin min 90. Minusnya keluar ya. Nanti kita ya taruh di sini. Jadinya 2 sin 90. Min 2 sin 90 nilainya 1. Min 2 dikali 1 minus 2. Nah, kemudian kita dapat minus 2. Minus 2 ini kita masukkan lagi ke F. Jadinya ini F-nya ya. Min 2 pangkat 3 tambah 4. Min 2 pangkat 3 itu min 8. Min 8 tambah 4 berarti min 4. Jawabannya Charlie. Oke, saya kira cukup demikian dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal seperti ini di kesempatan berikutnya.